Seiring ledakan kasus COVID-19 di tanah air, Polri merekrut sejumlah anggota organisasi kemasyarakatan atau ormas dan tokoh masyarakat untuk ikut mengawasi penerapan protokol kesehatan oleh warga. Jumat pekan lalu, Polda Metro Jaya menggandeng 18 komunitas dan ormas di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk menggerakkan anggota mereka sebagai penegak disiplin protokol kesehatan. Salah satu tugasnya membantu pengawasan pemakaian masker. Polemik perekrutan anggota ormas yang kerap diidentikan dengan preman berawal dari pernyataan Wakil Kepala Polri Komjen Gatot Edi Pramono mengenai pelibatan yang ia sebut sebagai jeger dalam pengawasan protokol kesehatan di pasar. Contohnya klaster pasar, di situ kan ada jeger-jegernya di pasar. Kita jadikan penegak disiplin, tapi diarahkan dengan TNI Polri dengan cara-cara yang humanis. Nanti kalau belum mampu, ya kita adakan pendisiplinan dulu, nggak mampu lagi kita laksanakan operasi justisi di sana, seperti itu. Belakangan, dalam rapat kerja Komisi 3 DPR pada hari Senin, Wakapolri meluruskan pernyataannya dan membantah Polri telah merekrut preman. Komjen Gatot Edi menjelaskan istilah jeger yang ia maksud adalah pihak yang dituakan dalam komunitas informal di pasar. Mereka dirangkul untuk membantu penegakan protokol kesehatan dan bukan untuk menegakkan perda. Pasar itu kan ada pasar yang formal itu mudah. Mall ada ownernya, ada tenannya, ada satpamnya. Kita mudah membentuk di sana. Nah, ada pasar punya pemerintah, Pasar Jaya, ada kepala pasarnya, itu mudah. Tapi ada pasar-pasar tradisional. Realitas di masyarakat kita tradisional itu nggak ada tuh yang pimpinan apanya. Realitasnya mungkin ada yang menyebutnya kepala keamanannya, ada yang menyebutnya mandor di situ, ada yang menyebutnya jeger, ada preman. Nah, mereka ini kan tiap hari di sana. Bukan kita merekrut preman, itu yang keliru, tapi kita merangkul mereka-mereka pimpinan-pimpinan informal yang ada di komunitas itu untuk bersama-sama kita membangun satu kesadaran kolektif, ya, kolektif untuk mematuhi protokol COVID-19. Jadi mereka tidak menegakkan perda, tidak. Pelibatan anggota ormas atau preman dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan menuai polemik. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pelibatan ormas untuk menertibkan protokol kesehatan berbahaya. Menurut saya ini sedikit berbahaya ya, karena biar bagaimanapun katakanlah sudah pernah dibina oleh pihak Polri, tetapi mentalitas premannya ini tidak akan hilang. Dia akan tetap ada. Nah, bagaimana jika nanti mereka kelewatan dan dikhawatirkan bisa bentrok dengan masyarakat. Meskipun Wakapolri sudah menyatakan akan diawasi oleh TNI Polri. Saya agak ragu kalau di kerumunan itu bagaimana caranya nanti dia melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib terhadap masyarakat. Maklum, dia hidupnya keras dan sudah menahun di dirinya itu sebagai seorang preman. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD ikut menanggapi polemik pelibatan preman dan anggota ormas dalam pengawasan protokol kesehatan. Menurut Mahfud, preman bukan penjahat, melainkan warga masyarakat yang tidak mengacu pada kedinasan atau keanggotaan tertentu dan diberi tugas untuk membantu petugas. Pak Polisi, Pak Wakapolri, Pak Gatot sudah mengatakan akan melibatkan preman. Preman itu bukan penjahat, preman itu bahasa Belandanya freeman, orang yang bukan pejabat pemerintah. Tapi kan lalu komentarnya di media sosial, waduh, pantas polisi itu kayak preman. Preman itu kan bahasa Belandanya dulu aslinya orang yang tidak bekerja di kantor pemerintah. Lalu sekarang sering diartikan penjahat, orang suka meras, orang apa. Padahal preman itu ya freeman aja, orang yang tidak punya baju dinas gitu. Nah itu yang akan dilakukan, diberi tugas. Dan itu memang yang himbauan-himbauan presiden, termasuk tadi ada yang nanya, ibu-ibu istri gubernur. Pelibatan masyarakat memang menjadi salah satu kunci dalam perang terhadap pandemi COVID-19. Disiplin masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan akan lebih baik muncul dalam wujud kesadaran warga dan bukan paksaan. Mendorong tumbuhnya kesadaran warga berarti makin cepat mengakhiri pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Yang kita lihat tadi adalah langkah Polri untuk melibatkan sejumlah pihak, khususnya di situ yang dikatakan adalah jeger-jeger ya pasar atau yang kita kenal sebagai preman, untuk membantu mengawasi warga dalam penerapan protokol kesehatan menuai polemik.
Apakah langkah ini efektif atau justru kontraproduktif dan bagaimana ini juga mempengaruhi masyarakat yang berada di lokasi-lokasi di mana mereka berada. Nah, bagaimana mendorong kesadaran warga agar patuh pada protokol kesehatan terutama dalam kondisi pandemi saat ini yang semakin memburuk. Sudah ada di studio anggota Komisi Hukum DPR Mas Didik Mukrianto. Selamat pagi Mas Didik. Selamat pagi Mas Timothy. Terima kasih sudah hadir juga di studio Mas Didik. Dan terhubung secara daring ada Komisioner Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Mbak Pungki Indarti. Selamat pagi Mbak Pungki. Mas Timothy, selamat pagi Pak Didik, selamat pagi Bapak-Bapak semua. Selamat pagi, Mbak Pungki. Dan juga ada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI, Mas Abdullah Mansuri. Selamat pagi Mas Abdullah. Selamat pagi. Pagi Mas. Bang Timothy. Oke, saya mau tahu dulu tanggapan terhadap rencana pelibatan preman ini dulu dengan berbagai pengertian lah ya. Kita sudah mendengar tadi mungkin pengertian yang awal sekali adalah preman-preman yang berjaga di pasar. Lalu ada pengertian bahwa oh ini ternyata adalah orang-orang yang dituakan di pasar tersebut. Lalu mulai muncul juga yang kita melihat oh ternyata lebih kepada ormas organisasi masyarakat atau organisasi kepemudaan yang diajak. Nah dari Mas Abdullah dulu saya mau tahu begitu dari pasar sendiri yang nantinya akan bertemu langsung dengan pihak-pihak yang diajak kerjasama oleh polisi ini menerjemahkannya bagaimana? Siapa yang bisa dilibatkan di sini dan kalau ini sudah berlangsung selama 1-2 hari apa yang terlihat di pasar-pasar Mas Abdullah? Iya, Bang Timothy, sebelum saya masuk ke wilayah itu saya ingin menjelaskan dulu bahwa sampai detik ini data yang kami peroleh kurang lebih sekitar 1.344 kasus di pasar tradisional positif ya. Ada yang meninggal cukup tinggi, 47 orang meninggal, tersebar di 239 pasar, ada di 96 kabupaten kota dan 27 provinsi. Nah data ini menunjukkan bahwa sebaran ini cukup tinggi. Di akhir beberapa bulan terakhir ini percepatannya penyebaran itu cukup tinggi. Nah tentang persepsi preman pasar sedikit juga kami meluruskan bahwa preman pasar yang sebenarnya yang ada di pasar itu adalah orang atau pihak luar yang diberi wewenang oleh Pemda untuk ikut membantu memunguti retribusi yang tidak masuk ke kas daerah. Nah ini biasanya terjadi di luar pasar, bukan di dalam pasar. Nah kalau di dalam pasar kan pegawai Pemda yang ditempatkan di pasar ya. Tapi kalau di luar pasar itu kita sebutnya preman pasar karena dia biasanya hanya memunguti beberapa orang retribusi yang tidak masuk dalam data anggota pedagang pasar tersebut. Oke, ini berarti berarti pedagang-pedagang yang berada di luar pasar justru ya, tapi di sekitar area pasar. Tapi gitu. diberi wewenang, diberi seragam oleh Pemda untuk melakukan pungutan yang sesungguhnya tidak masuk ke kas Pemda. Jadi masuknya kemana itu Mas Abdullah? Ini jadi persoalan jika mereka masuk ke dalam pasar yang image-nya sudah dianggap sebagai kaki tangan pengelola pasar, dipaksa untuk ikut membantu mensosialisasikan image ini yang sudah terbangun berpuluh-puluh tahun oleh pedagang pasar. Kami harus mengapresiasi juga bahwa ada upaya dari kepolisian untuk ikut membantu memikirkan agar proses penyebaran ini terhenti. Walaupun begitu kami harus mengingatkan jangan menggunakan cara represif dan mengesampingkan sisi humanis. DKI Jakarta sudah dicoba penggunaan aparat TNI dan Polri di dalamnya, tetapi sangat tidak efektif. Justru kami dorong pramuka mungkin ya yang anak-anak masih fresh ikut membantu, ada PNS yang masuk, DKI juga mengusulkan itu, kami apresiasi itu. Tetapi kalau menggunakan preman pasar, penggunaan Polri atau dengan seragam yang lengkap ya atau aparat TNI ini justru menjadi masalah baru. Ada ketakutan dari sisi pedagang.
Saya mau sedikit lagi biar lebih jelas begitu. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ini yang mengambil retribusi bagi pedagang yang berada di luar area pasar begitu, di pagar ataupun PKL di jalanan. Ini sebenarnya legalkah atau tidak legal? Karena ini berkaitan dengan penggunaan istilah preman ini sendiri. Konotasinya sangat negatif karena ada intimidasi di situ, bahkan mungkin ada yang sampai menggunakan kekerasan untuk mendapatkan retribusi tadi. Benarkah seperti ini atau realitanya adalah ya sesederhana hanya retribusi, kalau tidak bisa dibayar ya akan diberikan kesempatan untuk membayar lain kali begitu? Ya, memang pengelolaan pasar di masing-masing daerah berbeda-beda, tapi image ini terbangun secara nasional ya, bahwa orang yang biasanya menguasai parkiran diberi wewenang oleh pengelola pasar untuk mengambil beberapa retribusi yang tidak masuk ke kas daerah. Dan kebetulan pedagangnya bukan pedagang yang ada di dalam pasar atau pedagang yang tidak terdaftar di pasar itu. Maka di sini IKP ingin mendorong agar wilayah di sekitar pasar itu juga masuk di data ke pasar, anggota pedagang pasar, sehingga mereka bisa secara sah membayar dan retribusinya bisa masuk ke pasar. Tidak di kantong orang-orang yang memang sengaja menggunakan preman tersebut untuk masuk ke kepentingan kantong pribadi. Oke, masuknya ke kantong pribadi ya. Saya ke Mbak Pungki, pendapat Anda sendiri dalam rencana kepolisian mengajak preman, khususnya preman pasar di sini yang akan diajak, Mbak Pungki? Ya, makasih. Sebetulnya yang menjadi masalah adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan itu yang masih belum maksimal. Nah, untuk itu maka pemerintah mengupayakan segala macam cara agar masyarakat mempunyai niat yang bagus untuk kemudian secara sadar menggunakan masker. Nah, oleh karena itu polisi mengajak masyarakat untuk bisa mereka patuh dengan cara menggunakan masker, tapi dirangkul oleh orang-orang yang memang disegani atau orang-orang yang mempunyai pengaruh. Atau ditakuti, Mbak? Ya? Atau ditakuti mungkin istilahnya juga. Kalau bukan ditakuti, yang disegani gitu kan intinya. Nah, jadi sebetulnya nggak bisa kalau ini disempitkan hanya sebagai preman. Tetapi misalnya di komunitas-komunitas, misalnya katakan misalnya di pangkalan ojek, itu kan ada tukang ojek yang disegani, yang dituakan. Nah, ini yang bisa diajak untuk mengajak masyarakat untuk pakai masker. Nah, diberi tugas begitu atau sekedar himbauan menurut Anda? Iya, himbauan, karena ini bukan penegakan hukum ya. Jadi gerakan untuk disiplin memakai masker atau untuk menjaga kebersihan, menggunakan hand sanitizer seperti itu. Jadi bukan untuk sebagai watchdog yang kemudian bisa melakukan sanksi dan sebagainya, bukan. Gitu. Mbak Pungki, yang ditakutkan kan di sini kan preman ini kan tidak ada pengaturan resminya, apalagi dengan kaitannya dengan kepolisian ataupun dengan Pemda gitu, sehingga tidak bisa dibatasi juga kalau mereka sudah diberikan kewenangan. Nanti kalau ada yang nggak pakai masker tegur ya, sampai mana mereka menegurnya tidak bisa lantas dibatasi juga. Dalam arti kalau sampai kejadian menegur terlalu keras sampai muncul kekerasan dan karena premannya merasa saya diberi kewenangan kok untuk melakukan hal tersebut begitu. Ini yang dikhawatirkan menjadi masalah, Mbak Pungki. Ini kan kalau polisi sendiri kan sudah punya program community policing, termasuk juga di pasar-pasar itu ada Babin Kamtibmas. Jadi saya yakin Babin Kamtibmas itu bisa mengawasi, bisa melihat bagaimana kerja-kerja tokoh-tokoh atau orang-orang tadi yang disegani tadi, tokoh-tokoh informal ya kalau saya mengatakan. Dan ya masyarakat kita ini kan masyarakat yang paternalistik, masyarakat yang melihat patron sains, artinya butuh figur gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka diminta untuk memberikan contoh. Jadi mereka sendiri pakai masker. Jadi ada dampak positif juga bagi mereka karena mereka juga pakai masker dan kemudian mengajarkan protokol kesehatan.
bagi Oke. mereka sendiri. Jadi itu bisa dilihat oleh yang lain-lain. Oke, menjadi contoh ya. Oke, Mas Didik, Anda sendiri pendapatnya bagaimana mengenai rencana ini? Karena apalagi ini kan mungkin lingkupnya nasional juga begitu, bukan hanya lingkup kecil untuk satu buah kota atau provinsi bahkan untuk nasional. Ada kelemahankah atau justru Anda melihat ini memang out of the box begitu? Ya, tentu saya ingin menyampaikan beberapa hal gitu ya. Pertama, harus kita ingat ketika Indonesia ini dilanda pandemi COVID-19, awal-awal bagaimana kesadaran masyarakat gitu ya untuk mematuhi setiap anjuran, kebijakan, dan protokol COVID-19 yang dianjurkan pemerintah. Bahkan bukan hanya masyarakat saja, termasuk segenap organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dengan kesadarannya sendiri ikut memberikan edukasi dan mengawal penertiban protokol COVID. Seperti Karang Taruna, karena kebetulan saya Ketua Umum Karang Taruna, begitu ada COVID masuk Indonesia, maka kita tanpa ada himbauan, tanpa ada ajakan, tanpa ada perintah, kita bergerak bersama untuk melakukan edukasi di setiap daerah, di setiap desa, di setiap kelurahan, dan bahkan lebih jauh dari itu, kemudian mereka menggalang kesadaran sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak secara sosial. Satu. Nah, kedua adalah yang ingin saya sampaikan bahwa sesungguhnya kalau melihat masyarakat kita yang sangat paternalistik ini, masyarakat kita ini selalu melihat kepada para pemimpinnya, para tokohnya. Ketika perilaku dan para pemimpin kita ini melakukan sesuatu yang baik, kecenderungan masyarakat kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah ataupun tokoh-tokoh informal kita gitu. Memang COVID ini sudah terlalu lama tanda kutip ya dirasakan masyarakat sehingga kecenderungan kepatuhannya, disiplinnya memang semakin menurun. Karena apa gitu? Kembali lagi bahwa pemerintah juga harus tegas dan memberikan perhatian yang khusus terkait dengan protokol corona ini. Pemerintah akhir-akhir ini kita melihat bagaimana ingin menolong rakyatnya, kemudian memfokuskan diri pemulihan ekonominya, kemudian membuat kebijakan new normal dan lain-lain, padahal penanganan dampak kesehatan ini belum maksimal. Pengendalian COVID-19 masih belum bisa terlaksana dengan baik, bahwa kecenderungan grafiknya malah naik. Nah, sekarang saatnya pemerintah, kalaupun mau menertibkan masyarakat lagi, pemerintah harus bijak dan tepat mengambil langkah. Kalau ingin menangani asapnya, tentu pemerintah harus memahami bahwa memadamkan api terlebih dahulu itu adalah hal yang mutlak. Nah, kalau hari ini kemudian segenap masyarakat termasuk kepolisian yang memang saat ini dibutuhkan oleh negara ini di garda terdepan di dalam pengendalian corona ini, tentu saya mengapresiasi komitmen dan langkah-langkah Polri gitu. Namun tentu kami juga ingin bahwa Polri ke depan dalam mengambil langkah dan kebijakan juga harus terukur, harus tepat. Benar memang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk di dalam penanganan COVID ini, memang Polri harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik gitu. Tapi menerjemahkan partisipasi publik ini juga harus membaca psikologis publik. Psikologis publik itu apa? Bahwa masyarakat saat ini tidak boleh kemudian merasa terancam, merasa ditekan oleh kelompok-kelompok tertentu. Apalagi kalau diskursusnya kemudian bicara diksi preman atau jeger, ini sebagian masyarakat yang harus kita juga terbuka gitu, menyadari bahwa terminologi jeger atau preman itu di sebagian masyarakat dalam hal-hal tertentu masih konotasinya negatif begitu. Kemudian kalau tadi dari Kompolnas menyampaikan bahwa ini tokoh informal yang harus disegani, maka dalam kondisi-kondisi khusus karena persepsi publik terhadap preman atau jeger tanda kutip ini sebagian juga menganggap ini kelompok penekan yang artinya dalam konotasi negatif, bagaimana mungkin orang segan terhadap kelompok preman yang ada takut. Oh, gitu. Jadi Anda melihat ini seperti dua pihak yang berbeda kalau bicara preman dengan pihak yang disegani begitu ya? Ya. Seakan-akan ada dua pihak yang dibicarakan di sini begitu. Ya. Saya mencoba memahami apa yang disampaikan oleh Wakapolri, niat yang disampaikan Wakapolri, apalagi kemarin di rapat Komisi 3 beliau sudah menyampaikan. Kami memahami betul bahwa beliau ingin melibatkan partisipasi publik sebanyak-banyaknya dalam konteks untuk penanganan disiplin protokol COVID-19 ini, karena memang kondisinya memang sudah sangat urgent gitu. Namun pemilihan diksi-diksi ataupun pada
prakteknya hati-hati, kalaupun kemudian salah melibatkan tanda kutip kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu yang betul-betul masyarakat memahaminya ini kelompok penekan yang tidak baik begitu, maka ini akan menimbulkan persoalan baru di tengah-tengah masyarakat. Tidak boleh penegakan disiplin ini kemudian menakut-nakuti masyarakat. Penegakan disiplin tidak boleh yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan atau bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau salah kelola, kalau salah menerapkan, kemudian tanda kutip preman atau jager ini abuse of power yang berlebihan, kemudian merasa dilegitimasi oleh kepolisian, maka akan terjadi perlawanan yang keras juga dari masyarakat. Nah inilah yang harus kita hindari dari niat-niat baik itu. Baik, Mbak Pungki mungkin mau menjawab, kalau menurut Mas Didik sepertinya bisa berbeda nih antara yang dihormati, dituakan dengan yang ditakuti di situ, yaitu preman dan jager-jager di situ. Iya. Jadi ini saya rasa kan udah bergeser ya, padahal sebetulnya kalau kita melihat yang dimaksud adalah tokoh informal tadi. Jadi karena ingin sebanyak mungkin melibatkan orang, tapi masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang paternalistik, sehingga dibutuhkan partisipasi dari tokoh-tokoh masyarakat itu. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat, agar masyarakat kita ini memang benar-benar patuh seperti itu. Nah, kalau masyarakat kita patuh, maka nggak perlu lagi lah, mesti harus ada tokoh atau harus ada contoh-contoh yang lain. Artinya niat itu muncul dari diri sendiri. Nah, yang paling penting kalau kita melihat secara ini, bagaimana prakteknya di lapangan. Dengan adanya polisi ya, polisi juga mempunyai program community policing kepada semua saja yang menjadi tokoh di lingkungan atau di masyarakat itu akan dilibatkan dan kita lihat kemudian dari pelibatan-pelibatan itu kan diawasi juga oleh polisi. Bagaimana misalnya cara memakai masker, cara untuk menjaga kebersihan itu yang akan didorong. Seperti itu. Oke, saya mau sedikit saja ke Mas Abdullah sebelum kita jeda sebentar. Mas Abdullah, kalau Anda mungkin lebih tahu kondisi di lapangannya antara mereka yang disebut sebagai atau yang dipersepsikan oleh para pedagang pasar sebagai preman dengan yang dipersepsikan oleh para pedagang pasar sebagai orang yang dituakan atau dihormati, lantas samakah orangnya menurut Anda atau bagaimana biasanya? Oh, jelas berbeda, Bang Timothy. Jelas berbeda. Preman itu adalah orang yang melakukan tindakan di luar kewenangan mereka, dan dari sisi itu banyak pemaksaannya dalam tanda kutip. Di sisi yang berbeda, sesepuh pasar atau ketua-ketua yang disegani itu biasanya adalah ketua-ketua kelompok paguyuban atau ketua-ketua blok yang ada di masing-masing pasar yang belum disentuh dari sisi edukasinya. Sebenarnya yang di dalam ini belum mendapatkan banyak sentuhan. Justru malah melibatkan orang luar, ini berbahaya. Tetapi jauh dari itu semua, kami mengapresiasi bahwa banyak sekali pihak yang ingin membantu menjaga agar pasar tetap aman. Cuman caranya saja yang harus kita luruskan bersama. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kembali lagi seperti kata Mbak Pungki, inti masalahnya adalah bagaimana kita bisa mendorong kesadaran masyarakat. Nah, dengan preman atau tanpa preman, nanti kita akan coba bahas lebih jauh lagi bagaimana kita bisa mencapai target itu tadi agar corona ini penyebarannya benar-benar bisa dihentikan di tengah masyarakat. Kami akan segera kembali.